Di pavilion bunga mimpi, selain Luo Feng dan Zuyo, malam itu ada dua tamu terhormat lainnya. Kedua sosok itu melihat keluar melalui pintu aula dan memperhatikan sosok Luo Feng dan Zuyo terbang dari kejauhan. Itu Zuyo dan Luo He kan? Pria berambut biru itu terkejut. Nama Luo He sering terdengar sekarang. Sungguh luar biasa, dia mampu memusnahkan kekuatan gelap sendirian, dan membunuh ketua organisasi Sanca Darah. Itu hanya satu kekuatan gelap saja, cibir pemuda berjubah ungu lainnya, Mei Wuqi. Ada 19 kekuatan gelap, yang terdengar sangat terkenal. Tetapi bukankah mereka harus tunduk dengan patuh di hadapan 5 keluarga besar kita? Sebagian besar pasir kosmik yang mereka peroleh harus dipersembahkan kepada 5 keluarga besar kita. Saudara Mei Wuqi, keluarga kita memang kuat, tapi berbicara tentang kekuatan individu, Tuan Dewa Luo He jauh lebih kuat dari kita, kata pria berambut biru itu. Saudara Jiang Chengyu, jangan terlalu memuji orang-orang yang tanpa latar belakang ini, kata Mei Wuqi acuh tak acuh. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang cukup dengan mengandalkan pemahaman atau peluang sesaat, setiap langkah maju bagi mereka sangat sulit. Warisan tingkat atas, sumber daya berharga, bimbingan guru, mereka harus berjuang untuk setiap kesempatan. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan keturunan keluarga besar seperti kita? Semua hal itu, kita miliki sejak lahir. Pria berambut biru itu tertawa mencela diri sendiri dan mengangkat gelasnya. Meskipun kita lahir dengan banyak sumber daya, kita hanya nyaris menjadi dewa sejati abadi. Dalam hal bakat, kita jauh di bawah Luo He dan Zuyo. Mereka masih memiliki harapan untuk mencapai ranah penguasa kekacauan, sementara kita bahkan tidak melihat sedikit pun harapan. Batas dari jalur garis keturunan adalah penguasa kekacauan. Setiap aspek harus sangat kuat, dan kita tidak melihat harapan. Mei Wuqi tertawa. Namun, orang-orang seperti Luo He dan Zuyo, meskipun mereka berjuang sekuat tenaga, semuanya akan berakhir sia-sia. Benar, sangat sulit bagi dewa sejati abadi untuk menjadi penguasa kekacauan. Pria berambut biru itu juga mengakui, jumlah penguasa kekacauan di seluruh benua asal tidak banyak, dan kekuatan seperti negara kuno Yanfeng, negara kuno Leiting, dan beberapa kekuatan menakutkan lebih mahir dalam mengembangkan petarung kuat dan lebih mungkin untuk mengembangkan penguasa kekacauan. Di antara masyarakat biasa, lahirnya seorang penguasa kekacauan, peluangnya sangat rendah. Di benua asal, keturunan bangsawan kita, keturunan keluarga besar penguasa kekacauan, secara alami berada di atas sejak lahir. Bahkan jika ada pertarungan hidup dan mati dengan negara Shi, dewa sejati abadi kuat seperti Luo He dan Zuyo yang akan maju paling depan. Jika kita menang, kita masih akan menguasai kota Huyang. Jika kita kalah, paling-paling kita meninggalkan kota Huyang, kata Mei Wuqi. Keluarga penguasa kekacauan kita juga melahirkan penguasa kekacauan untuk menopang keluarga besar, kata pria berambut biru itu. Dewa sejati abadi yang kuat seperti Luo He dan Zuyo, satu persatu mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran. Banyak dewa sejati abadi tingkat atas yang mengalami pelatihan hidup dan mati seperti itu, pada akhirnya akan memunculkan penguasa kekacauan baru. Sementara kita, tidak akan pernah punya harapan. Kita tidak punya harapan, tapi mereka tidak punya nyawa, kata Mei Wuqi. Aku sudah terlalu sering melihat kasus dewa sejati abadi yang kuat seperti itu gugur. Luo Feng dan Zuyo duduk, sementara beberapa pelayan yang mereka bawa duduk di sudut. Saat mendengarkan musik ilusi Aluoya, Luo Feng secara alami menggunakan teknik 7 emosi pemurnian hati dari teknik Lie Yuan dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Meskipun biasanya ia mempertahankan metode pemurnian hati kehancuran besar untuk mengasah kehendaknya, sesekali berlatih 7 emosi pemurnian hati memiliki cita rasa yang unik. Luo He ini benar-benar menyukai musik ilusi Aluoya. Tidak heran dia berselisih dengan organisasi Sanca Darah karena musisi kecil ini. Zuyo memperhatikan dari samping. Bagaimanapun, dia adalah dewa sejati abadi dan tidak terlalu terpengaruh oleh musik ilusi. Tetapi karena Luo Feng menutup mata dan tenggelam sepenuhnya, dia merasa tidak enak untuk berbicara. Setelah pertunjukan selesai, bagus, 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 Luo Feng membuka matanya. Sepanjang perjalanannya berkultivasi hingga saat ini, wajar jika ada banyak penyesalan di hatinya, tetapi di alam ilusi, dia dapat menebusnya, dan stimulasi emosionalnya sangat kuat. Yang Mulia terlalu memuji. Aluoya sangat berterima kasih kepada Luo Feng, dan penampilannya tentu saja dilakukan dengan segenap kemampuannya. Perhatian Luo Feng membuatnya sangat berharga di pavilion bunga mimpi. Harga penampilannya 10 kali lipat dari sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang berani melecehkannya. Bahkan kehidupan klan 1000 daun anggur di belakangnya jauh lebih baik di kota Huyang. Jelas, tidak ada kekuatan yang bersedia menjadi organisasi Sanca Darah kedua. Kau telah membuat banyak kemajuan, teruslah bekerja keras, senyum Luo Feng. Dengan bantuan 7 emosi pemurnian hati, intensitas musik ilusi Aluoya memang sangat cocok. Ya, Aluoya mohon diri. Musisi kecil itu mundur dengan hormat.
Zuyo melihat adegan ini dan tertawa, saudara Luohe benar-benar baik hati, bahkan merawat musisi kecil seperti itu. Hahaha, Luo Feng tertawa, baru saja tenggelam dalam musik ilusi itu, aku telah mengabaikan saudara Zuyo. Aku juga menikmati musik ilusi ini, kata Zuyo. Saudara Luohe, seberapa dalam pemahamanmu tentang kota Huyang ini? Hanya beberapa pengetahuan dangkal, kata Luo Feng. Shang Tianyan pernah memberinya informasi tentang berbagai kekuatan di seluruh kota Huyang, termasuk pengenalan banyak dewa sejati abadi. Itu semua adalah informasi dasar. Jika itu adalah informasi yang sangat rinci, informasi rinci tentang satu dewa sejati abadi akan sangat mahal. Saudara Luohe baru berada di kota Huyang selama lebih dari satu era. Waktunya masih sangat singkat, kata Zuyo. Setelah waktu yang lama, secara alami kau akan memahami banyak rahasia. Aku belum lama berada di kota Huyang, dan aku hanya pernah berkonflik dengan organisasi Sanca Darah. Aku belum pernah berduel dengan petarung kuat lainnya, kata Luo Feng. Kau memang hanya berkonflik dengan organisasi Sanca Darah, tapi itu menyebabkan kehancuran total organisasi Sanca Darah. Zuyo tertawa. Sekarang 5 keluarga besar dan kekuatan negara Shi, semuanya mengincarmu. Oh, Luo Feng mendengarkan. Kediaman penguasa kota dan kekuatan negara Shi bertarung dengan sengit. Tapi kedua belah pihak akan menggunakan petarung bayaran untuk bertarung hidup dan mati, kata Zuyo. Menawarkan beberapa keuntungan untuk memikat petarung kuat luar untuk membantu adalah hal yang sering mereka lakukan. Saudara Luohe, dengan kekuatanmu, kedua belah pihak pasti akan mencoba merekrutmu. Saranku adalah, tugas yang mudah bisa kau bantu dan ambil keuntungannya. Tapi jangan campur tangan dalam masalah besar, kata Zuyo. Menjaga dirimu sendiri lebih penting. Masuk akal? Luo Feng mengangguk. Sebenarnya, seluruh kota Huyang, selain 5 keluarga besar kediaman penguasa kota dan kekuatan negara Shi, ada kekuatan pihak ketiga, yaitu kita, keluarga lokal dan ahli bebas sepertimu. Zuyo tertawa pelan. Dalam hal jumlah dewa sejati abadi dan petarung teratas, keluarga lokal dan ahli bebas adalah yang terkuat. Luo Feng sedikit mengangguk. Kelihatannya tersebar, tetapi jumlah totalnya memang sangat besar, dan ada banyak petarung tersembunyi di dalamnya. Saudara Luohe, kau bukan anggota 5 keluarga besar. Bahkan jika kau bergantung pada mereka, kau hanya mempertaruhkan nyawamu untuk mereka. Kekuatan negara Shi bahkan lebih tidak peduli dengan nyawa kaki tangan mereka. Zuyo memandang Luo Feng. Kau secara alami milik pihak kami. Masuk akal? Luo Feng mengangguk. Juyu tertawa keras setelah mendengarnya, kita berada di pihak yang sama. Berbicara secara realistis, tidak peduli siapa yang menguasai kota Huyang, apa bedanya bagi kita? Bagi Raja Dewa dan penguasa kekacauan, mungkin ada lebih sedikit persembahan, dan mereka sangat peduli. Tapi bagi kita, itu sama saja, kita tetap harus membayar banyak biaya. Jadi, tidak peduli seberapa gila kediaman penguasa kota dan kekuatan negara Shi bertarung, kita harus menghargai nyawa kita sendiri. Zuyo menggelengkan kepalanya. Mereka tidak pernah peduli dengan hidup dan mati kita. Luo Feng mengangguk, saudara Zuyo benar. Selama kita cukup bersatu, kita adalah kelompok terkuat. Kediaman penguasa kota dan kekuatan negara Shi hanya bisa memikat kita dengan keuntungan, dan tidak berani memaksa kita. Zuyo jelas sangat percaya diri. Tiba-tiba, ada gelombang kuat yang samar-samar di luar. Ada apa? Mata Luo Feng dan Zuyo melihat melalui pintu aula, dan melihat binatang buas pemecah langit berpedang 3 muncul di udara jauh, dan sesosok terbang keluar dari permukaan binatang buas pemecah langit berpedang 3. Dia adalah Gao Wushui, komandan penjaga Huyang. Mei Wuqi dan Jiang Chengyu datang ke pintu aula dengan sedikit kebingungan, melihat harta rahasia mekanis yang mendarat di luar aula besar, dan merasa bahwa pengunjung itu memiliki niat buruk. Pavilion bunga mimpi adalah tempat untuk bersenang-senang, tapi Komandan Gao Wushui membawa binatang buas pemecah langit berpedang 3 ke sini. Mei Wuqi memandang Gao Wushui. Komandan Gao Wushui, untuk tujuan apa kau datang ke sini? Komandan Gao Wushui, masuklah untuk minum. Penjaga Huyang lainnya juga bisa beristirahat di samping, aku yang traktir, kata Jiang Chengyu sambil tertawa. Gao Wushui berkata dengan dingin, Mei Wuqi, penjaga Huyang telah menerima bukti kejahatanmu karena menangkap sejumlah besar warga sipil kota Huyang, serta menyiksa dan membunuh mereka. Sekarang aku perlu kau ikut denganku ke markas besar pengawal Huyang. Pria berambut biru itu terkejut. Wajah Mei Wuqi tenggelam, dan di bawah pengaruh auranya, malam menjadi sedikit lebih gelap. Dia berkata dengan suara serak, Komandan Gao Wushui, aku adalah Mei Wuqi dari keluarga Mei Wu. Apa kau yakin ingin menangkapku? Apakah ini salah paham? Jiang Chengyu juga angkat bicara, ini adalah tugas penjaga Huyang, aku tentu saja harus menangkapmu. Gao Wushui memandang Mei Wuqi. Mei Wuqi, ikutlah denganku. Kalian yang bergantung pada 5 keluarga besar kami, malah berbalik menggigit keturunan 5 keluarga besar kami. Mei Wuqi mencibir, Gao Wushui, aku akan segera melaporkan masalah ini kepada kediaman penguasa kota. Aku ingin melihat bagaimana kediaman penguasa kota akan menangani masalah ini. Bagaimana kediaman penguasa kota menanganiku adalah masalah nanti.
Sekarang, kau harus ikut denganku, kata Gao Shui dengan dingin. Aku akan menghitung mundur 3 hitungan. Jika kau melawan, aku hanya bisa bertindak paksa. 3, 2, Gao Shui tidak bergeming sedikit pun. Boom, seekor binatang aneh berwarna ungu tua yang berkelok-kelok melintasi kehampaan, muncul di atas pavilion bunga mimpi tanpa peringatan, menyebabkan banyak tamu di pavilion bunga mimpi berseru. Luo Feng dan Zuyo juga melihat semua ini dari jauh. Komandan Gao Shui benar-benar luar biasa, dia bahkan mulai menangkap dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar. Binatang aneh berwarna ungu tua yang berkelok-kelok itu perlahan turun, dan sesosok berbaju zirah muncul di atas kepala binatang aneh itu. Bahkan keturunan bangsawan dan keturunan keluarga besar penguasa kekacauan harus mematuhi hukum negara Yu, kata Gao Shui dengan suara dingin. Kejahatan Mei Wuqi sangat mengerikan. Dia telah menyebabkan bencana di kota Huyang selama bertahun-tahun, merugikan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan lebih sewenang-wenang di luar kota Huyang. Hanya ketika kota Fangjiu dihancurkan oleh sekelompok binatang aneh, miliaran warga sipil diculik olehnya. Jumlah warga sipil yang disiksa dan dibunuh olehnya mencapai ratusan juta. Kejahatan seperti itu, bagaimana bisa dimaafkan dengan mudah? Kau memfitnahku. Sebagai keturunan dari 5 keluarga besar, bagaimana aku bisa begitu sewenang-wenang? Mei Wuqi mencaci. Sosok berbaju zirah itu tertawa pelan, memfitnah keturunan 5 keluarga besar adalah hal yang sering terjadi. Komandan Gao Shui baru saja menjabat sebagai komandan penjaga Huyang, jadi dia masih kurang pengalaman. Apakah itu fitnah atau tidak? Dia harus ikut denganku ke markas besar penjaga Huyang terlebih dahulu. Setelah mengkonfirmasi kebenaran, akan ada keputusan sendiri, kata Gao Shui. Sosok berbaju zirah itu berjalan ke sisi Mei Wuqi, dengan sosok binatang aneh yang berkelok-kelok di belakangnya. Komandan Gao Shui, kau hanya perlu menyerahkan bukti kejahatan ke kediaman penguasa kota, dan kediaman penguasa kota secara alami akan memverifikasi kebenaran bukti kejahatan itu. Mengenai hukuman, kediaman penguasa kota juga akan memutuskan. Jangan ikut campur. Gao Shui menduga akan menghadapi banyak rintangan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak dapat menyelesaikan langkah pertama, menangkap Mei Wuqi. Komandan Gao Shui, kau tidak perlu lagi ikut campur dalam masalah Mei Wuqi. Kembalilah ke markas besar penjaga Huyang, dan serahkan semua bukti kejahatan yang kau temukan. Sebuah perintah dari kediaman penguasa kota datang. Hati Gao Shui tersentak, dan dia menghela napas. Bahkan jika aku membawanya kembali ke markas besar penjaga Huyang, aku khawatir aku tidak akan bisa melukainya sedikit pun, Gao Shui berpikir dalam hati. Di depan keputusan pengadilan kediaman penguasa kota, dia tidak berani membunuh dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar. Jika dia berani melakukannya, gurunya, Mo Lishao pun tidak akan bisa melindunginya. Pengalaman masa mudanya memang membuatnya membenci kejahatan, tetapi dia tidak akan mengorbankan dirinya hanya demi Mei Wuqi. Aku akan menyerahkan bukti kejahatan, dan aku yakin kediaman penguasa kota akan memberikan putusan yang adil. Gao Shui melirik Mei Wuqi, berbalik, dan terbang ke binatang buas pemecah langit berpedang 3. Sus! Binatang buas pemecah langit berpedang 3 segera melintasi kehampaan dan pergi. Hahaha, Mei Wuqi benar-benar santai dan tertawa. Gao Shui ini benar-benar bodoh. Dia masih ingin menangkapku. Luo Feng, yang menyaksikan semua ini dari kejauhan, sedikit terkejut. Saudara Zuyo, apakah yang dikatakan Komandan Gao Shui barusan benar? Bahwa ratusan juta warga sipil diculik oleh Mei Wuqi ketika kota Fangjiu dihancurkan oleh sekelompok binatang aneh? Luo Feng bertanya. Dia menyiksa dan membunuh miliaran warga sipil. Angka ini benar-benar mengejutkan Luo Feng. Bagaimanapun, undang-undang negara Yu di permukaan masih sangat ketat. Itu memang benar. Kau akan tahu jika kau tinggal lebih lama di kota Huyang. Mei Wuqi terkenal gila, kata Zuyo. Harta rahasianya, kota dosa, memenjarakan entah berapa banyak warga sipil tak berdosa. Mereka yang disiksa sampai mati olehnya, selama bertahun-tahun yang tak terhitung, memang tidak terhitung. Apa 5 keluarga besar hanya membiarkannya begitu saja? Luo Feng mengerutkan kening. 5 keluarga besar bisa menahan banyak kekuatan gelap, dan jika mereka berani melewati batas, 5 keluarga besar bisa menahan diri sendiri. Zuyo menggelengkan kepalanya. Ada banyak bukti kegilaan Mei Wuqi. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa membeli informasi dari pavilion Yan Feng. Luo Feng melihat ke kejauhan. Mei Wuqi sedang berbicara dan tertawa dengan komandan penjaga Huyang lainnya. Aku ingin membeli semua bukti kejahatan Mei Wuqi. Luo Feng menghubungi aula gelap pavilion Yan Feng melalui token komunikasi. Aula gelap membalas, semua bukti kejahatan Mei Wuqi membutuhkan 1 pasir kosmik. Setelah Luo Feng membelinya, aula gelap pavilion Yan Feng mengirimkan bukti kejahatan yang terperinci. Bukti kejahatan itu membuat wajah Luo Feng dingin. Mei Wuqi lebih gila dari yang dia bayangkan. Dia adalah orang gila dengan hati yang benar-benar terdistorsi dan kejam. Dia menyiksa warga sipil tak berdosa itu, ingin menciptakan jiwa terdistorsi yang cukup kuat melalui penyiksaan yang menyakitkan. Menciptakan jiwa terdistorsi yang kuat dengan rasa sakit,
Aula gelap Pavilion Yanfeng mencatat bahwa dia memiliki 16 karya yang luar biasa, 16 dewa sejati yang disiksa, tetapi kehendak jiwa terdistorsinya setara dengan dewa sejati abadi. Luo Feng berkata dengan suara rendah. Dia bahkan pernah memamerkan karyanya di depanku. Suyo menghela napas. Pavilion Yanfeng juga memiliki hadiah buruan untuknya. Luo Feng memeriksa hadiah buruan Mei Wuqi. Hadiahnya hanya 20.000 pasir kosmik. Diperkirakan hanya mereka yang benar-benar tidak menyukainya yang menghabiskan pasir kosmik untuk hadiah buruan. Terima misi. Luo Feng dalam satu pikiran, mengambil misi pembunuhan Mei Wuqi. Jangan pedulikan hal-hal ini. Ada banyak kejahatan di benua asal, dan ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, kata Suyo. Sangat sulit bagi kita sendiri untuk bertahan hidup dengan damai. Luo Feng berdiri. Saudara Suyo memiliki ikatan keluarga, tapi aku tidak memiliki ikatan apapun. Jika masalah ini datang ke hadapanku dan aku hanya menutup mata, hatiku tidak akan tenang. Kejahatan besar ini sudah semestinya disingkirkan. Luo Feng melangkah, dan sudah keluar dari aula, langsung menuju tempat Mei Wuqi berada. Suyo tertegun. Tindakan Luo Feng benar-benar di luar dugaannya. Wajahnya langsung pucat. Ini bencana. Sambil bergumam, Suyo segera bergegas keluar. Tuan Dewa Suyo, jangan panik. Tuanku bukanlah orang yang gegabah. Morosa mengangkat labu anggurnya dan ikut berdiri. Dia sangat tenang, sama sekali tidak panik. Apa yang akan dilakukan Tuan? Hati Mo Yuqingyan tercekat. Dia belum lama mengikuti tuannya, tetapi pengalaman selama ini agak terlalu mendebarkan. Dia segera mengikuti Morosa keluar. Para tamu di pavilion bunga mimpi awalnya menyaksikan keramaian. Ketika Gao Shui pergi dengan mengendarai binatang buas pemecah langit berpedang 3, para tamu ini mulai kembali ke aula mereka, mengira keramaian telah berakhir. Mei Wuqi sendiri sudah sangat santai dan tertawa. Gao Shui yang bodoh tidak layak menjadi komandan penjaga Huyang. Penjaga Huyang yang ditunjuk oleh 5 keluarga besar kita tentu harus melindungi 5 keluarga besar kita. Tapi dia malah menggigitku. Setelah aku kembali, aku akan mendorong masalah ini dan mencoba segala cara agar kediaman penguasa kota mencabut jabatan komandannya. Orang bodoh seperti itu memang tidak cocok menjadi komandan penjaga Huyang, kata sosok berbaju zirah itu sambil mengangguk. Saudara Qian Yu, terima kasih banyak kali ini. Mei Wuqi tersenyum. Qian Yu Chong adalah dewa sejati abadi yang bergantung pada keluarga Mei Wu mereka, dan banyak hal diselesaikan oleh Qian Yu Chong. Tepat pada saat ini, Luo Feng berjalan santai dari kejauhan, hanya dalam beberapa langkah sudah tiba di dekat mereka. Mei Wuqi, Qian Yu, dan Jiang Chengyu semuanya memperhatikan pria berambut hitam bertanduk tajam yang mendekat. Ini karena ketenaran Luo He di kota Huyang saat ini terlalu besar. Tuan Dewa Luo He, sapa Jiang Chengyu sambil tersenyum. Luo Feng berjalan mendekat, matanya menyapu Mei Wuqi. Baru saja aku dengar kalau kau, Mei Wuqi, telah menyiksa dan membunuh miliaran warga sipil negara Yu. Dan dari kota Fangjiu saja, kau menculik ratusan juta warga sipil. Kejahatan yang begitu mengerikan, menurut hukum negara Yu, kau seharusnya dihukum mati. Begitu Mei Wuqi mendengar ini, dia langsung tahu bahwa orang yang datang memiliki niat buruk. Tuan Dewa Luo He, kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan, kata Mei Wuqi dengan suara dingin. Komandan Qian Yu sudah menjelaskan dengan sangat jelas, semua ini adalah fitnah. Fitnah. Luo Feng tertawa pelan. Tak perlu mengatakan lelucon konyol seperti itu di depanku. Ada banyak dewa sejati abadi di kota Huyang yang tahu tentang perbuatanmu. Kau sendiri telah mengajak berapa banyak dewa sejati abadi untuk mengunjungi kota dosamu. Mei Wuqi tertegun mendengarnya. Dia memang pernah mengajak banyak dewa sejati abadi mengunjungi kota dosa. Dan dia bahkan memamerkannya. Dia berpikir bahwa meskipun itu diketahui oleh semua orang di kota Huyang, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Lagi pula, orang bisa dengan mudah membeli banyak bukti kejahatanmu di pavilion Yanfeng. Kenapa? Kau pikir pavilion Yanfeng akan mengarang bukti kejahatan untuk memfitnahmu? Luo Feng mencibir. Jika kau bisa membuat pavilion Yanfeng mengabaikan kredibilitasnya hanya untuk memfitnahmu, aku akan sangat menghormatimu. Wajah Mei Wuqi menjadi muram. Bisnis pavilion Yanfeng tersebar di separuh benua asal, dan mereka sangat menghargai kredibilitas. Mereka bahkan tidak sudi mengarang bukti kejahatan Raja Dewa, apalagi bukti kejahatan Mei Wuqi. Luo He, apa urusanmu denganku? Mei Wuqi tidak lagi membela diri, dan berkata, bahkan jika aku melakukannya, bukan giliranmu untuk ikut campur. Aku ikut campur jika aku mau, dan tidak ikut campur jika aku tidak mau, kata Luo Feng dengan santai. Kebetulan hari ini aku mendengar urusanmu ini. Aku rasa, aku harus mengikuti hukum negara Yu, dan mengirimmu ke neraka. Swing, Komandan Qian Yu, yang sudah waspada, terkejut. Harta rahasia mekanis tipe Legiun binatang buas giok ungu langsung memblokir di depan Komandan Qian Yu dan Mei Wuqi. Sisik ungu tua pada tubuh meliuk-liuk binatang buas giok ungu bersinar. Luo He, apa yang akan kau lakukan? Apa kau ingin berada di kota Huyang, tanpa diadili oleh kediaman penguasa kota, langsung membunuh dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar? Qian Yu berteriak dengan marah. Mei Wuqi terkejut dan marah.
Dia sebelumnya mengira pihak lain datang untuk memprovokasi, tetapi dia tidak menyangka dia secara terbuka mengatakan akan membunuhnya. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan kediaman penguasa kota? Saat itu, Marquis Zhujiang dan Saint Agung Beiyu bertarung. Saint Agung Beiyu melarikan diri sepanjang jalan, dan bahkan menelan semua makhluk hidup di kota besar kota Yuerong untuk menyerap energi dan memulihkan kekuatan. Mei Wuqi berteriak kesal. Makhluk hidup yang ditelan Saint Agung Beiyu secara acak berkali-kali lebih banyak daripada kota dosaku. Mengapa kau tidak ikut campur dalam urusan Saint Agung Beiyu? Saat ini, semakin banyak tamu di seluruh pavilion bunga mimpi yang memperhatikan tempat ini. Zuyou, pemilik pavilion bunga mimpi, Morosa, semuanya melihat dari tidak jauh. Tuan Dewa Zuyou, apa yang akan dilakukan Tuan Dewa Luohe? Pemilik pavilion bunga mimpi sedikit panik. Aku tidak tahu, Zuyou menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak bisa mengendalikan Tuan Dewa Luohe. Menurutku, dengan adanya komandan penjaga Huyang Qian Yu Chong, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Pemilik pavilion bunga mimpi mengangguk. Komandan Qian Yu yang mengendarai harta rahasia mekanis Legiun juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Saint Agung Beiyu masih berkeliaran sampai sekarang, tapi kau datang untuk mencampuri urusan kecilku. Mei Wuqi sangat marah. Saint Agung Beiyu adalah eksistensi tingkat penguasa kekacauan, dan aku, seorang dewa sejati abadi, tidak berani ikut campur, kata Luo Feng dengan santai. Tapi, aku masih bisa mencampuri urusanmu, Mei Wuqi. Aku adalah dewa sejati abadi, apa masalahnya jika aku membunuh yang lemah? Mei Wuqi berkata dengan cemas. Bukankah hukum rimba terlihat di mana-mana di seluruh dunia? Semua orang memiliki saat-saat lemah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ketika kau, Mei Wuqi, baru lahir, kau juga sangat lemah. Jika semua orang mengikuti hukum rimba, kau tidak akan bisa tumbuh sama sekali. Mei Wuqi tertegun mendengarnya. Bahkan kelompok binatang aneh dengan kecerdasan rendah tahu untuk melindungi yang muda dan lemah. Tapi kau terus-menerus meneriakkan hukum rimba dan dengan sengaja membantai yang lemah. Kau bahkan lebih buruk daripada binatang. Luo Feng menggelengkan kepalanya. 5 keluarga besar tahu kalau aku bertindak, dan mereka mungkin akan berterima kasih padaku. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah Komandan Qian Yu, yang selama ini berhati-hati, sedikit berubah. Dia bereaksi seketika, dan tubuh besar harta rahasia mekanis Legiun binatang buas giok ungu membesar dan menabrak, memblokir Luo Feng yang menyerang. Bang! Telapak tangan yang diulurkan Luo Feng menghantam tubuh besar binatang buas giok ungu. Binatang buas giok ungu adalah harta rahasia mekanis tipe Legiun yang dipimpin oleh dewa sejati abadi tingkat atas Qian Yu Chong dengan 1000 dewa sejati kekosongan. Dalam hal kekuatan individu, Qian Yu Chong tentu lebih rendah daripada ketua organisasi Sanca Darah Muyang. Tetapi dengan bantuan 1000 dewa sejati kekosongan dan harta rahasia mekanis Legiun, kekuatan yang dikeluarkan binatang buas giok ungu tidak kalah dengan ketua organisasi Sanca Darah yang mengendarai sungai darah kehidupan. Boom! Getaran yang dihasilkan dari tabrakan antara telapak tangan dan tubuh bersisik besar binatang buas giok ungu menyebabkan seluruh pavilion bunga mimpi sedikit bergetar. Untungnya, pavilion bunga mimpi juga diselimuti formasi, menjaga stabilitas dan keamanan di setiap tempat. Dia menyerang. Baik Zuyou maupun pemilik pavilion bunga mimpi sangat terkejut. Saudara Luohe, bahkan jika kau ingin membunuh, kau bisa membunuh secara diam-diam. Bagaimana kau bisa bertindak langsung di depan mata semua orang? Zuyou cemas. Kekuatan pihak ketiga mereka terkadang juga bertindak kotor, tetapi mereka selalu diam-diam tanpa meninggalkan bukti apapun. Dengan komandan penjaga Huyang di sini, Tuan Dewa Luohe ini menyerang dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar secara langsung. Pemilik pavilion bunga mimpi hanya merasa ketakutan. Ini agak di luar imajinasinya. Luohe, kau benar-benar gila. Komandan Qian Yu meraih Mei Wuqi dan langsung menyatu ke dalam binatang buas giok ungu. Saudara Mei Wuqi, kau bersembunyi di dalam harta rahasia mekanis. Dia tidak bisa melukaimu. Komandan Qian Yu menasihati. Gila, dia bahkan menyerangku secara terbuka di kota Huyang. Mei Wuqi terkejut dan marah. Dia tidak percaya bahwa ada dewa sejati abadi di kota Huyang yang berani menyerangnya secara terbuka. Telapak tangan yang diayunkan Luo Feng diblokir oleh harta rahasia mekanis penjaga Huyang binatang buas giok ungu, dan gelombang kejut menyebabkan formasi pavilion bunga mimpi berkali-kali melepaskan kekuatan. Banyak penonton di kejauhan mundur ke tempat yang jauh. Luo Feng melihat telapak tangannya, lalu melihat binatang buas giok ungu yang besar di depannya. Qian Yu Chong, kau bahkan berani menghalangiku. Luohe, di permukaan binatang buas giok ungu yang besar, wajah Komandan Qian Yu muncul. Dia mencaci, aku adalah komandan penjaga Huyang, aku baru saja melihatnya langsung. Kau benar-benar mengabaikan hukum, secara terbuka menyerang dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar. Apa kau ingin melawan seluruh kediaman penguasa kota? Jiang Chengyu di samping melihat situasi dan berkata, Tuan Dewa Luohe, Komandan Qian Yu, tolong redakan amarah kalian. Ada hal yang bisa dibicarakan baik-baik. Tuan Dewa Luohe, Komandan Qian Yu, tolong redakan amarah kalian. Pemilik pavilion bunga mimpi juga buru-buru angkat bicara. Jika masalahnya semakin besar,
Begitu Tuan Dewa Luohe dan binatang buas giok ungu terlibat dalam pertempuran besar, keributan akan terlalu besar, dan seluruh pavilion bunga mimpi mungkin akan hancur berkeping-keping. Luohe, kau mengabaikan hukum dan menyerang sewenang-wenang, kediaman penguasa kota pasti akan menghukummu. Wajah Komandan Chen Yu yang muncul di permukaan binatang buas giok ungu mencibir. Tunggu saja hukuman dari kediaman penguasa kota, menghukumku. Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan lengannya tiba-tiba membesar, kekuatan ilahi membakar, dan auranya melonjak dengan dahsyat, membuat Jiang Chengyu, Zuyo, pemilik pavilion bunga mimpi, dan banyak tamu yang menonton dari jauh merasa tertekan dan takut. Beraninya kau, Qian Yu Chong, dengan bantuan 1000 dewa sejati kekosongan, mengendarai seluruh binatang buas giok ungu untuk menahan serangan yang mengerikan ini. Lengan Luo Feng membesar hingga ribuan meter, dan telapak tangannya menjadi besar, seperti pisau telapak tangan, mengandung niat pedang kehidupan dan kematian. Ketika ujung jari-jarinya, seperti ujung pisau, menyentuh sisik ungu pada tubuh binatang buas giok ungu, itu seolah-olah menembus lumpur, dan sudah menusuk ke dalam. Ketika telapak tangan Luo Feng diblokir sebelumnya, Luo Feng merasakan bahwa kekuatan binatang buas giok ungu ini sebanding dengan ketua organisasi sanca darah. Tubuh dewa sempurna setelah pemurnian tubuh kedua, menggunakan warisan tingkat Raja Dewa Duan Mi untuk membakar kekuatan ilahi, dengan tangan kosong sudah cukup untuk merobek binatang buas giok ungu ini. Shred! Telapak tangan yang masuk ke dalam tubuh binatang buas giok ungu. Ketika ditarik kembali, Luo Feng sudah mencengkeram Qian Yu Chong di telapak tangannya. Ketika Komandan Qian Yu Chong ditangkap, seluruh harta rahasia mekanis binatang buas giok ungu kehilangan pengendalinya, secara alami hancur, dan 1000 dewa sejati kekosongan serta Mei Wuqi terjatuh. Lebih dari 1000 dewa sejati kekosongan yang terjatuh merasa panik. Mereka melihat Komandan Qian Yu Chong dicengkeram oleh sebuah telapak tangan, dan hanya ada kengerian di hati mereka. Bagaimana mungkin Tuan Dewa Luohe sekuat ini? Kita yang menggunakan harta rahasia mekanis binatang buas giok ungu pun tidak bisa melawannya. Tanpa binatang buas giok ungu, dia mungkin hanya perlu meniup sekali, dan kita semua akan mati. Dewa sejati kekosongan ini secara naluriah mundur ke kejauhan, bahkan menyelinap ke kerumunan tamu. Biasanya, saat berpatroli di kota Huyang, mereka adalah penjaga Huyang yang dihormati. Tetapi sekarang, mereka hanya berharap Luohi tidak melampiaskan kemarahannya pada mereka. Mei Wuqi yang terjatuh tidak percaya, binatang buas giok ungu, salah satu dari 10 harta rahasia mekanis penjaga Huyang, bagaimana bisa ditembus hanya dengan satu telapak tangan? Tamatlah aku. Meskipun hatinya dipenuhi ketidakpercayaan, Mei Wuqi tidak berani menunda. Dia membakar kekuatan ilahi dan melarikan diri sekuat tenaga. Seumur hidupnya, dia tidak pernah melarikan diri segila ini. Swiss. Sebuah telapak tangan raksasa langsung menyapu, dan sudah menyelimuti Mei Wuqi. Swing! Mei Wuqi mengeluarkan senjata seperti tongkat dari tangannya, membawa guntur yang bergemuruh dan mencoba menahan telapak tangan raksasa itu. Tetapi telapak tangan raksasa itu menyelimuti dan menyentuhnya, langsung menangkapnya. Tongkat itu bahkan tidak bisa melukai sedikit pun kulit telapak tangan Luo Feng. Luo Feng berdiri di tempat tanpa bergerak. Kedua telapak tangannya telah ditarik kembali dan menyusut ke ukuran normal. Qian Yu Chong dan Mei Wuqi yang berada di telapak tangannya juga tertekan hingga tubuh mereka menyusut. Tertekan seolah-olah mereka adalah dua mainan kecil di telapak tangannya. Pada saat ini, Jiang Chengyu, Zuyo, pemilik pavilion bunga mimpi, dan banyak tamu, termasuk pelayan Luo Feng Mo Yu Qingyan, semuanya menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan gemetar. Pemandangan ini terlalu mengejutkan bagi jiwa mereka. Awalnya hanya berencana membunuh Mei Wuqi, tetapi sekarang malah menangkap dua. Luo Feng memandangi dua makhluk kecil di kedua tangannya. Luohe, aku adalah komandan penjaga Huyang. Apa kau ingin membunuhku? Qian Yu Chong mendongok, melihat Luo Feng yang tampak besar. Tuan Dewa Luohe, aku salah. Ini semua salahku. Mei Wuqi yang tertangkap sangat ketakutan, dan berkata dengan cemas, aku bersedia meminta maaf. Aku bersedia melakukan apapun yang kau minta, asal kau bisa mengampuniku. Qian Yu Chong dan Mei Wuqi, keduanya sangat gelisah saat ini. Saat ini, 5 keluarga besar kediaman penguasa kota juga cemas. Mereka memantau seluruh kota, dan Luo Feng tidak menggunakan domain miniatur alam semesta untuk memblokir penyelidikan, sehingga mereka melihat seluruh proses dengan jelas. Mereka melihat adegan di mana Luo Feng menembus harta rahasia mekanis binatang buas giok ungu hanya dengan satu tangan. Sungguh Luohe yang hebat. Dia dapat menghancurkan binatang buas giok ungu secara langsung. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dia telah menangkap Qian Yu Chong dan Mei Wuqi. Para pejabat tinggi 5 keluarga besar juga tahu situasinya mendesak. Komandan Mo Lishao, mohon ambil tindakan. Pada saat ini, Komandan Mo Lishao harus mengambil tindakan untuk memiliki keyakinan menghentikan Luohe. Pejabat tinggi di kediaman penguasa kota segera mengirim pesan kepada Mo Lishao. Aku tidak pantas untuk mengambil tindakan. Mo Lishao menolak dengan satu kalimat. Status Mo Lishao terlalu tinggi, menjadi salah satu dari sedikit eksistensi teratas di seluruh kediaman penguasa kota. Bahkan penguasa kota tidak dapat memaksanya untuk bertindak.
Para pejabat kediaman penguasa kota tidak punya pilihan selain memobilisasi salah satu Legiun Huyang, Legiun Kegelapan Hitam untuk bertindak. Aku bisa bertindak, tetapi aku tidak yakin bisa menghentikan Luo He, jawab Jenderal Legiun Kegelapan Hitam, Qiuyi. Cepat, segera berangkat. Kediaman penguasa kota mendesak. Di sisi pavilion bunga mimpi, banyak penonton melihat dari jauh, tidak berani ikut campur. Mereka takut dimarahi oleh 5 keluarga besar. Di kota Huyang, 5 keluarga besar adalah segalanya. Tindakan Luo Feng saat ini memang telah memprovokasi mereka. Luo Feng memandangi 2 makhluk kecil di kedua tangannya. Qian Yuchong, aku menemukan bahwa dalam bukti kejahatan Mei Wuqi saja, namamu tercatat berkali-kali. Kau membantunya menangkap dewa sejati, kau membantunya membersihkan jejak, kau membantunya melakukan terlalu banyak hal. Qian Yuchong terkejut. Sebagai dewa sejati abadi yang bergantung pada keluarga Mei Wu, dia memang telah melakukan banyak pekerjaan kotor untuk keluarga Mei Wu. Dia juga membantu Mei Wuqi menangkap banyak dewa sejati, karena Mei Wuqi sendiri tidak cukup bersih dalam melakukan sesuatu, dan mudah meninggalkan jejak. Mei Wuqi, jika kau ingin menyiksa dan membunuh banyak dewa sejati, lakukanlah secara diam-diam. Mengapa kau harus mengajak banyak teman untuk mengunjungi kota kejahatan, dan membuat semua orang di kota Huyang tahu? Sekarang kau bahkan menarik Tuan Dewa Luohe ini, dan malah menyusahkanku. Qian Yuchong merasa sedih dan marah di dalam hatinya. Sebagai kaki tangan Mei Wuqi, menurut hukum negara Yu, kau juga harus dihukum mati, kata Luo Feng. Tuan Dewa Luohe, aku tahu kau membenci kejahatan, tapi aku hanya bawahan keluarga Mei Wu. Qian Yuchong berkata dengan cemas. Aku juga tumbuh selangkah demi selangkah dari suku liar. Mohon ampuni nyawaku, aku pasti tidak akan menjadi kaki tangan lagi di masa depan. Aku menangkap dewa sejati itu di masa lalu, Mei Wuqi yang menyuruhku melakukannya. Qian Yuchong, aku tidak berani secara terbuka menangkap begitu banyak dewa sejati. Kau yang membantuku mencari cara, kau yang membantuku. Sekarang semua kejahatan ini ditimpakan padaku, Mei Wuqi berteriak berulang kali. Tuan Dewa Luohe, aku. Luo Feng meremas telapak tangan yang memegang Mei Wuqi, dan kekuatan ilahi meresap, membuat Mei Wuqi tidak bisa berbicara. Qian Yuchong, aku mengatakan semua ini agar kau bisa mati dengan tenang, kata Luo Feng sambil sedikit mengerahkan tenaga pada telapak tangan yang memegang Qian Yuchong. Kekuatan meresap ke dalam tubuh Qian Yuchong, menghancurkan jantung dewa sejatinya. Mata Qian Yuchong terbelalak. Pada saat ini, dia hanya merasa bersalah. Dia, Qian Yuchong, telah bekerja keras, memanjat selangkah demi selangkah ke posisi tinggi sebagai salah satu dari 10 komandan penjaga Huyang. Tetapi siapa sangka dia bertemu dengan Tuan Dewa Luohe yang begitu tak terkendali, mengabaikan wajah 5 keluarga besar, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia bahkan terserat dan mati di sini. Swiss. Luo Feng langsung memasukkan mayat Qian Yuchong ke dalam menara bintang. Mayat masih harus disimpan dengan baik, tidak boleh disia-siakan. Morosa di kejauhan melihat adegan ini, dan langsung tersenyum, mengirimkan transmisi spiritual. Terima kasih Tuan. Mayat Mei Wuqi, tolong sisakan juga untukku. Garis keturunan Mei Wuqi pasti luar biasa. Efek penyerapan pasti sangat bagus. 1 tuan dan 1 pelayan, keduanya sangat tenang. Tetapi para penonton di sekitar, termasuk Mei Wuqi di telapak tangan Luo Feng, tidak bisa tenang. Dia benar-benar membunuhnya. Seorang komandan penjaga Huyang, baru saja dibunuh. Zuyou, Jiang Chengyu, pemilik pavilion bunga mimpi, Mo Yuqingyan, dan banyak tamu semuanya menahan napas. Lebih dari 1000 penjaga Huyang tingkat dewa sejati kekosongan di kejauhan juga gemetar. Tuan Dewa Luohe ini, tidak hanya sombong, tetapi juga keras kepala. Tuan Dewa Luohe, memandang remeh hidup dan mati, bertindak begitu saja. Aku sudah lama mendengar bahwa ada orang-orang ganas yang berani membunuh bahkan bangsawan dan keluarga besar penguasa kekacauan. Hari ini aku akhirnya melihatnya. Para tamu yang datang di pavilion bunga mimpi umumnya memiliki latar belakang dan berasal dari berbagai kekuatan di kota. Pada saat ini, mereka semua mengamati perkembangan masalah dengan cermat, dan dengan cepat mengirimkan sejumlah besar informasi yang mereka lihat kembali. Para penonton memiliki pemikiran masing-masing, tetapi Mei Wuqi yang dicengkeram di telapak tangan Luo Feng, benar-benar panik. Melihat kaki tangannya dibunuh tepat di depan matanya, Mei Wuqi sudah merasakan kematian yang mendekat. Dia sangat cemas. Tuan Dewa Luohe, selama kau mengampuniku, semuanya bisa dinegosiasikan. Aku akan melakukan apapun. Boom, diiringi oleh gelombang menakutkan yang datang. Luo Feng mendongak, dan sebuah benteng berbentuk bola raksasa muncul di langit malam. Benteng berbentuk bola itu seperti lubang hitam yang menelan energi, dan juga menelan cahaya. Kekuatannya cukup menakutkan. Legiun Kegelapan Hitam, salah satu dari 10 Legiun Huyang. Luo Feng mengenali yang datang. Legiun Huyang jauh lebih kuat daripada penjaga Huyang. Seperti binatang buas giok ungu penjaga Huyang tadi, kekuatannya hanya setara dengan ketua organisasi Sanca Darah. Tetapi Legiun Huyang jauh lebih kuat. Setiap Legiun Huyang dapat menekan ketua organisasi Sanca Darah dalam pertarungan langsung. Tapi, menekan itu mudah, membunuh itu sulit. Hanya karena dia bertemu Luo Feng, ketua organisasi Sanca Darah tidak dapat melarikan diri.
Tuan Dewa Luohe, mohon berhenti. Sebuah wajah bermata tiga muncul di permukaan benteng berbentuk bola. Mei Wuqi adalah dewa sejati abadi dari keluarga Mei Wu. Bahkan jika dia melanggar hukum, harus ada putusan dari kediaman penguasa kota. Kau tidak bisa bertindak. Luo Feng bertanya, bisakah kediaman penguasa kota menghukum mati dia? Wajah bermata tiga di permukaan benteng berbentuk bola berkata, Tuan Dewa Luohe, kau membuat masalah terlalu besar. Kediaman penguasa tidak bisa terlalu memihak. Bahkan jika Mei Wuqi tidak mati, dia akan menerima hukuman yang berat. Hukuman berat saja tidak cukup, dia harus mati. Luo Feng menyeringai, melihat Mei Wuqi di telapak tangannya. Ampuni aku, kata Mei Wuqi dengan cemas. Tuan Dewa Luohe, kau sudah membunuh seorang komandan penjaga Huyang di dalam kota tanpa diadili oleh kediaman penguasa kota. Jika kau secara terbuka membunuh dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar lagi, kau menginjak-injak wajah 5 keluarga besar. Kau harus mempertimbangkan konsekuensinya, kata wajah bermata tiga di permukaan benteng berbentuk bola. Konsekuensi apa? Luo Feng berkata dengan santai. Jenderal Qiuyi dari Legiun Kegelapan Hitam, Mei Wuqi harus mati hari ini. Jika kau menghalangi, kau harus memikirkan konsekuensinya. Wajah bermata tiga di permukaan benteng berbentuk bola, melihat ke binatang buas giok ungu yang hancur di kejauhan, dan mengerti konsekuensi dari menghalangi. Qian Yu Chong menghalangi, Qian Yu Chong mati. Luohe ini terlalu ganas. Kekuatannya, aku khawatir tidak kalah dengan Sui Yun. Jenderal Qiuyi berpikir dalam hati. Dia juga pernah berurusan dengan pemimpin kekuatan negara Shi, Sui Yun. Kediaman penguasa kota mencoba segalanya, Mo Lixiao secara pribadi mengambil tindakan, dan bahkan memobilisasi formasi besar kota Huyang untuk membantu. Setelah beberapa kali berduel dengan Sui Yun, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Dan sekarang, Jenderal Qiuyi merasa bahwa Luohe ini seharusnya tidak kalah dengan Sui Yun. Bahkan jika beberapa legiun bertindak bersama di bawah pimpinan Mo Lixiao, mereka mungkin tidak bisa menahan Luohe. Jenderal Qiuyi berpikir dalam hati, Mei Wuqi ini terlalu gila, melakukan kejahatan mengerikan, dan takut dunia tidak tahu, membawa terlalu banyak dewa sejati abadi untuk mengunjungi. Itu sebabnya bencana besar hari ini terjadi. Jenderal Qiuyi, selamatkan aku, teriak Mei Wuqi di telapak tangan Luo Feng. Dia melihatmu, kediaman penguasa kota juga melihatmu saat ini. Luo Feng memandang Mei Wuqi di telapak tangannya, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapapun yang berani menyelamatkanmu, aku akan membunuh siapapun. Siapapun yang berani menyelamatkanmu, sama-sama pantas mati. Luo Feng mengucapkan setiap kata. Semua penonton mendengarkan, dan pejabat tinggi yang memantau di kediaman penguasa kota juga mendengarnya. Ada yang marah, ada yang muram, dan ada yang menggelengkan kepala sambil menghela napas. Tetapi tidak ada yang melangkah untuk menghalangi. Mati. Luo Feng memandangi Mei Wuqi di telapak tangannya, dan ilusi tak terlihat langsung menenggelamkan kesadaran Mei Wuqi yang ketakutan. Ilusi ini adalah jurus terlarang ilusi 9 pembunuhan mimpi buruk yang dikuasai Luo Feng setelah mempelajari teknik 9 dunia mimpi buruk. Dengan tekad spiritual Luo Feng yang mencapai tingkat puncak penguasa kekacauan yang membangun ilusi besar, dan menggunakan jurus terlarang yang sangat kejam, kekuatannya bisa dibayangkan. Mei Wuqi yang tumbuh dengan sumber daya yang melimpah, tekad spiritualnya tentu cukup rapuh, dan langsung tenggelam sepenuhnya. Bukankah kau suka menyiksa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya? Kau juga rasakan rasanya. Ketika kau menjadi orang yang disiksa, apa kau masih menyukainya? Dalam satu pikiran, Luo Feng memasukkan Mei Wuqi ke dalam menara bintang. Di salah satu ruang kosong di dalam menara bintang, Mei Wuqi terbaring di sana, bergetar kesakitan dan berteriak ketakutan. Kapasitas mental Mei Wuqi yang selalu dimanjakan sangat biasa-biasa saja. Jurus terlarang ilusi 9 pembunuhan mimpi buruk di bawah kendali tekad spiritual Luo Feng dan dibangun dengan tubuh dewa sempurna, kekuatannya terlalu kuat. Mei Wuqi, dalam siksaan yang menyakitkan, kesadarannya hancur dan mati hanya dalam waktu 10 detik. Tekad spiritualnya benar-benar lemah, kesadaran Luo Feng menyelimuti, mengamati semua yang terjadi. Di dalam pavilion bunga mimpi, Mei Wuqi sudah mati. Pemilik pavilion bunga mimpi, Suyo, Jiang Chengyu, semuanya menerima misi hadiah buruan terbaru yang didorong oleh aula gelap pavilion Yanfeng. Hadiah buruan untuk Mei Wuqi hanya sedikit, 20.000 pasir kosmik. 5 keluarga besar juga tidak peduli dengan hadiah buruan kecil ini. Namun saat ini, misi hadiah buruan ini telah selesai. Jelas pavilion Yanfeng telah mengkonfirmasi. Mei Wuqi sudah mati. Dia benar-benar membunuh Mei Wuqi, Suyo dan yang lainnya memiliki perasaan campur aduk. 5 keluarga besar, setiap keluarga hanya memiliki sekitar 10 dewa sejati abadi. Sekitar 50 dewa sejati abadi dengan garis keturunan luar biasa ini adalah inti teratas dari seluruh kota Huyang. Mereka menguasai kota Huyang, dan Mei Wuqi adalah salah satu dari mereka. Luo Feng membunuh komandan penjaga Huyang, dampaknya buruk. Tetapi membunuh Mei Wuqi, para pejabat tinggi lainnya tentu merasa takut.
Jika Mei Wuqi dibunuh hari ini, bisakah mereka juga dibunuh besok? Tuan Dewa Luohe, aku tidak bisa menghentikanmu. Wajah bermata tiga yang muncul di permukaan benteng berbentuk bola di udara, menghela napas dengan emosi. Tapi kau membunuh Mei Wuqi, kau benar-benar telah melakukan kesalahan. Katakan pada 5 keluarga besar, siapapun yang ingin bertindak, silakan datang, aku akan menghadapi mereka semua. Luo Feng memandang ke udara, benteng berbentuk bola tidak mengatakan apa-apa lagi. Kekuatan tak terlihat menyelimuti binatang buas giok ungu yang hancur. Setelah mengambil binatang buas giok ungu, itu melintasi kehampaan dan langsung pergi. Luo Feng melihat pemandangan ini dari jauh. Sudah bersih, rasanya nyaman, Luo Feng tertawa dan berjalan menuju Zuyou. Saudara Zuyou, apa kau punya keberanian untuk terus minum bersamaku? Selama saudara Luohe mau minum, aku siap menemanimu kapan saja. Zuyou tertawa keras, saat ini, bisa minum bersama saudara Luohe adalah hal yang sangat membanggakan. Meskipun apa yang dilakukan Luo Feng tidak berani dilakukan oleh dewa sejati abadi manapun di kota Huyang, karena mereka harus mempertimbangkan kekuatan di belakang mereka, itu tidak mengurangi kekaguman semua orang. Ayo, ayo, Luo Feng sama sekali tidak peduli dengan apa yang baru saja dia lakukan, dan menarik Zuyou kembali ke aula semula. Morosa dan Mo Yuqingyan mengikuti di belakang. Hehehe, Morosa tertawa sambil berjalan, suasana hatinya sangat baik. Tuan Dewa Luosa, Tuan telah melakukan hal sebesar ini, kenapa kau masih tertawa? Mo Yuqingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim transmisi suara. 5 keluarga besar mungkin tidak akan menyerah. Apa masalahnya jika mereka tidak menyerah? Morosa memandang Mo Yuqingyan. Ekspresi Mo Yuqingyan serius, dan dia mengirim transmisi suara. Aku khawatir akan ada pertumpahan darah. Itu adalah pertumpahan darah mereka. Morosa mengulurkan tangan dan mengusap kepala Mo Yuqingyan, tertawa bahagia, dan mengirim transmisi suara. Kau akan mengerti nanti, nak. Mo Yuqingyan mengikuti di belakang, tenggelam dalam pikirannya. Sementara Luo Feng kembali ke aula untuk melanjutkan minum, tamu-tamu lain di pavilion bunga mimpi benar-benar menjadi gempar. Mereka ada yang berdiskusi dengan gembira, atau segera pergi dan bergegas kembali untuk melaporkan secara rinci. Sementara lebih dari 1000 dewa sejati kekosongan penjaga Huyang itu pergi dengan tenang dan tanpa menarik perhatian. Apa yang terjadi di pavilion bunga mimpi dengan cepat menyebar di kota Huyang. Di aula pavilion bunga mimpi, Luo Feng dan Zuyou duduk berhadapan, minum dan berbicara sambil tertawa, merasa nyaman dan santai. Saudara Luohe, apa yang kau lakukan dianggap telah membuat kekacauan besar di kota Huyang. Zuyou menghela napas. Kelompok dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar adalah langit di kota Huyang. Kau membunuh salah satu dari mereka, dan mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak melepaskannya? Luo Feng memegang gelas anggur dan tersenyum tipis. Aku berada di kota Huyang secara terang-terangan. Aku ingin melihat seberapa banyak kemampuan yang mereka miliki. Zuyou dapat melihat bahwa Tuan Dewa Luohe ini benar-benar tidak takut pada 5 keluarga besar. Aku kagum. Zuyou menghela napas. Klanku tidak berani melakukan hal seperti itu. Kalian memiliki ikatan keluarga, jadi wajar jika kalian harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Luo Feng tertawa. Aku hanyalah seorang pengembara tunggal. Saat ini hanya ada 2 pelayan di sisiku. Aku tidak memiliki ikatan, jadi aku bisa melakukan sesuatu dengan lebih bebas dan seenaknya. Zuyou mengangguk. Tapi saudara Luohe, kau harus sangat berhati-hati. Bahkan jika tidak ada seorang pun di kota Huyang yang dapat melakukan apapun padamu, mereka mungkin akan mengundang petarung kuat dari luar. Aku sudah memberikan banyak wajah pada kediaman penguasa kota. Luo Feng menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Malam ini, aku hanya membunuh Mei Wuqi yang kejahatannya sangat parah dan kaki tangannya Cien Yu Chong. Aku tidak menyerang penjaga Huyang lainnya. Aku bahkan membiarkan mereka membawa pergi binatang buas giok ungu itu. Aku sudah sangat menahan diri dalam melakukan sesuatu. Bahkan jika masalah ini sampai ke telinga penguasa kekacauan, mereka harus memujiku. Memujimu? Zuyou terkejut. Luo Feng meliriknya, kau tidak mengerti ini. Para raja dewa dan penguasa kekacauan berada di atas. Garis keturunan mereka telah berkembang selama berabad-abad yang tak terhitung, dan keturunan mereka tidak terhitung. Mereka tidak dapat menampung mereka di wilayah kekuasaan mereka sendiri, dan menempatkan banyak keturunan di provinsi lainnya. Bagi para raja dewa dan penguasa kekacauan, mereka membutuhkan sejumlah besar sumber daya yang disediakan oleh kota-kota, kata Luo Feng. Benar, Zuyou mengangguk. Sejumlah besar biaya tempat tinggal yang diserahkan oleh dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya di kota besar, setelah sedikit digunakan untuk operasi kediaman penguasa kota, penjaga Huyang, dan legion Huyang, hampir semua sisanya diserahkan kepada para raja dewa dan penguasa kekacauan. Satu dewa sejati membayar sangat sedikit, tapi miliaran dewa sejati dari banyak kota di seluruh negara Yu membayar banyak. Ini adalah sumber daya yang paling dihargai oleh para raja dewa dan penguasa kekacauan, kata Luo Feng. Itu sebabnya mereka menetapkan hukum.
untuk memastikan bahwa bagian dalam kota cukup aman, sehingga dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya bersedia membayar biaya tempat tinggal. Tapi Mei Wuqi menyiksa dan membunuh miliaran warga sipil di kota. Jika masalah ini diketahui oleh para raja dewa dan penguasa kekacauan, merekalah yang pertama ingin membunuh Mei Wuqi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku membunuh Mei Wuqi, para raja dewa dan penguasa kekacauan hanya akan memujiku, dan bahkan tidak akan menghukumku. Jika mereka menghukumku, mereka akan ditertawakan oleh raja dewa dan penguasa kekacauan negara Yu lainnya. Mata Zuyo berbinar. Saudara Luohe memiliki wawasan yang luar biasa dan memahami pikiran para raja dewa dan penguasa kekacauan. Hal semacam ini, para penguasa kekacauan memang tidak mungkin mengambil tindakan. Keluarga penguasa kekacauan sangat besar. Jika setiap hal kecil memerlukan tindakan penguasa kekacauan, untuk apa penguasa kekacauan punya bawahan? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tanpa masalah besar yang tidak membuat penguasa kekacauan murka, penguasa kekacauan tidak akan ikut campur. Dengan dua warisan, garis keturunan Sungai Duandong dan garis keturunan Raja Dewa Jin, Luo Feng sangat jelas tentang beberapa gaya bertindak para Raja Dewa dan penguasa kekacauan. Bagi eksistensi yang berdiri di puncak benua asal, keturunan yang tak terhitung jumlahnya pada dasarnya perlu melalui pelatihan dan penyaringan. Yang lemah dan bodoh dihilangkan, dan yang kuat serta unggul dipertahankan. Apa yang dikatakan Luo Feng benar. Bahkan jika penguasa kekacauan keluarga Mei Wu tahu bahwa sesuatu seperti ini terjadi pada cabang keluarga di provinsi Jiujiang yang jauh, mereka akan memuji secara lisan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan baik. Mereka bahkan akan dengan tegas menuntut agar anggota keluarga tidak melakukan hal serupa lagi. Pengembara tunggal sepertiku ada di tempat lain juga, kata Luo Feng. Aku dianggap melakukan sesuatu sesuai aturan. Ya, aku juga tahu ada beberapa dewa sejati abadi yang lewat dan membunuh secara sembarangan di beberapa kota, dan pembunuhnya tidak dapat ditemukan. Suyo mengangguk. Saat mengobrol, Luo Feng juga memisahkan pikirannya untuk menyelidiki barang-barang yang ditinggalkan Mei Wuqi. Dia paling peduli dengan harta rahasia kota dosa. Harta rahasia kota dosa, Mei Wuqi memang membawanya. Masih ada lebih dari 180 juta warga sipil yang hidup di kota dosa ini. Kekuatan ilahi Luo Feng meresap. Dalam satu pikiran, dia memastikan jumlah yang masih hidup, tetapi pemandangan di dalam kota dosa membuat hati Luo Feng bergetar. Lebih dari 180 juta warga sipil yang tersisa, masing-masing telah mengalami banyak penyiksaan, dan banyak jiwa mereka telah terdistorsi. Aura mereka menjadi kacau dan gila. Dongfu di area kekacauan Jia Kota Huyang adalah yang paling mahal. Dongfu dengan nomor urut 1 hingga 5 dimiliki oleh 5 keluarga besar. Dongfu kekacauan Jia nomor 1, dan kekacauan Jia nomor 2 dimiliki oleh 2 keluarga bangsawan besar. Dongfu kekacauan Jia nomor 3 dimiliki oleh keluarga Mo Lishao dengan kekuatan tempur terkuat. Dongfu kekacauan Jia nomor 4 dimiliki oleh keluarga Jiujiang, Markuis Jiujiang. Provinsi Jiujiang adalah wilayah kekuasaan Markuis Jiujiang. Bahkan jika kota Huyang masih dikelola oleh pejabat negara Yu, Markuis Jiujiang akan mengambil sebagian besar sumber daya dan mengirim sebagian keturunan untuk mengawasi sumber daya. Dongfu kekacauan Jia nomor 5 dimiliki oleh keluarga Mei Wu. Keluarga Mei Wu adalah keluarga penguasa kekacauan yang terkenal di seluruh negara Yu. Ada 2 penguasa kekacauan di dalam keluarga. Cabang keluarga yang dikirim ke kota Huyang bahkan dapat menjadi salah satu dari 5 keluarga besar. Saat ini, di Dongfu superbesar keluarga Mei Wu, para pejabat tinggi keluarga telah berkumpul. 8 sosok duduk terpisah. Cabang keluarga Mei Wu kita di kota Huyang hanya memiliki 9 dewa sejati abadi secara total, dan sekarang hanya tersisa 8. Pria tua berambut hitam yang memimpin, beberapa ranting tumbuh di tubuhnya. Mei Wuqi dibunuh secara terbuka. Luohe itu sama sekali tidak menganggap serius keluarga Mei Wu kita. Dia bahkan tidak menggunakan domain miniatur alam semesta untuk menutupi, dan akhirnya membunuh Mei Wuqi di depan mata semua orang. Berani menghina keluarga Mei Wu kita seperti ini, dia harus mati. Beberapa pejabat tinggi keluarga memiliki ekspresi mengerikan, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Kita akan mengundang ahli dari tanah leluhur untuk datang dan membunuh Luohe ini. Mereka adalah cabang yang dikirim ke sini, dan di tanah leluhur yang jauh, disitulah inti dari keluarga Mei Wu berada. Kedua penguasa kekacauan, dan hampir 10.000 dewa sejati abadi yang dikembangkan oleh garis keturunan yang telah berkembang selama berabad-abad yang tak terhitung. Semuanya ada di sana. Elit sejati keluarga Mei Wu sepenuhnya memiliki eksistensi yang lebih kuat dari Mo Lishao. Bodoh. Hal semacam ini tidak boleh dibocorkan ke tanah leluhur. Datang ke kota Huyang hanya tahu cara bersenang-senang, kau sama bodohnya dengan Mei Wuqi. Bagaimana hal semacam ini bisa diberitahukan kepada tanah leluhur? Beberapa pejabat tinggi keluarga segera mencaci dengan marah.
Pria tua berambut hitam yang memimpin juga mengangguk. Mei Wuqi menyiksa dan membunuh miliaran warga sipil di kota. Ini adalah kejahatan mengerikan yang tidak dapat disangkal. Para raja dewa dan penguasa kekacauan telah mengeluarkan perintah yang jelas untuk memastikan keamanan warga sipil di kota. Jadi, masalah hari ini sama sekali tidak boleh dilaporkan ke atas. Banyak hal tidak dilaporkan, dan itu adalah masalah kecil. Jika para leluhur benar-benar tahu, kita semua akan dihukum. 8 pejabat tinggi keluarga Meiwu juga mengerti bahwa mereka hanyalah cabang yang sangat terpinggirkan di seluruh keluarga Meiwu. Jika mereka membuat marah leluhur, mereka mungkin akan diseret untuk melakukan pekerjaan kasar. Keuntungan di kota Huyang akan jatuh ke tangan cabang keluarga lainnya. Masalah ini, kita tidak bisa menindaklanjutinya secara terbuka. Tapi secara diam-diam, kita harus memberitahu seluruh kota Huyang bahwa siapapun yang berani menyerang wajah 5 keluarga besar harus membayar harganya. Cari cara untuk menyelesaikannya. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus memaksanya bersembunyi dengan malu. Hanya bisa bersembunyi di kegelapan, dan tidak pernah berani muncul secara terang-terangan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, bukan hanya keluarga Meiwu kita yang kehilangan muka. Di mata berbagai kekuatan di kota Huyang, Luohe menyerang wajah seluruh 5 keluarga besar, dan 4 keluarga besar lainnya juga harus membantu. Kedelapan dari mereka berdiskusi. Saat ini, mereka sedang dipenuhi amarah. Bagaimanapun, mereka sudah terlalu lama berada di atas, dan mereka tidak bisa membiarkan dewa sejati abadi memprovokasi mereka seperti ini. Tiba-tiba, wajah pria tua berambut hitam yang memimpin berubah. Gawat, ada apa? 7 pejabat tinggi keluarga lainnya yang sedang berdiskusi menjadi bingung. Luohe itu benar-benar gila. Pria tua berambut hitam itu berkata dengan cemas. Dia secara terbuka melepaskan miliaran warga sipil yang selamat di kota dosa yang ditinggalkan Mei Wuqi, dan menempatkan mereka di kota Huyang. Di luar pavilion bunga mimpi, saudara Luohe, 5 keluarga besar bagaimanapun juga menguasai seluruh kota Huyang. Mereka pasti memiliki beberapa rencana cadangan. Kau harus berhati-hati, Suyo mengingatkan. Aku tahu, Luofeng mengangguk. Suyo tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, aku permisi. Segera setelah itu, Suyo membawa bawahannya menaiki perahu terbang hitam dan menghilang di langit malam. Luofeng melihat mereka pergi. Tuan, apa kita pulang sekarang? Morosa bertanya. Aku masih ada satu hal yang harus dilakukan. Luofeng langsung melesat ke langit, terbang ke tempat tinggi di langit malam. Adegan ini membuat Morosa dan Mo Yuqingyan sedikit bingung. Luofeng membalik tangannya, dan sebuah harta rahasia kota dosa muncul di telapak tangannya. Melihat lebih dari 100 juta warga sipil yang padat di kota dosa, Luofeng sedikit menggelengkan kepalanya. Lebih dari 180 juta warga sipil ini, setelah mengalami penyiksaan dan hidup sampai sekarang, banyak dari mereka yang jiwanya terdistorsi, dan tidak sedikit yang kacau dan gila. Luofeng melihat kota dosa di telapak tangannya. 5 keluarga besar tahu Mei Wuqi melakukan kejahatan, tapi mereka terus membiarkannya dan membantunya menutupi. Lebih dari 180 juta warga sipil ini, masing-masing adalah bukti kejahatan yang hidup. Luofeng sangat tahu, jika ratusan juta warga sipil muncul di suatu tempat di alam liar, 5 keluarga besar mungkin akan diam-diam memusnahkannya. Tetapi jika ratusan juta warga sipil muncul secara terbuka di kota Huyang, ditemukan oleh sejumlah besar warga sipil kota Huyang, itu sulit untuk ditutup-tutupi. Sebaliknya, 5 keluarga besar harus menangani masalah ini dengan hati-hati dan harus melakukannya dengan cukup sempurna. Keluarlah, Luofeng memegang kota dosa, melepaskan sejumlah besar warga sipil. Swus swus swus. Terlihat sosok yang tak terhitung jumlahnya diselimuti dan dikeluarkan dari kota kejahatan, jatuh di berbagai tempat di sekitarnya. Area di mana pavilion bunga mimpi berada adalah area yang cukup makmur di kota Huyang. Ada banyak sekali kultivator dari segala ras yang berbelanja dan bersenang-senang di sini. Mereka semua melihat sejumlah besar sosok terbang jatuh di langit malam. Apa yang terjadi? Dewa sejati yang turun ini terlihat tidak normal. Kultivator dari segala ras di sekitarnya dapat melihat sekilas bahwa mata dan aura dewa sejati yang turun dari langit sangat tidak normal. Terlebih lagi, tekanan ruang waktu benua asal terlalu kuat, dewa sejati tidak dapat terbang sendiri. Dan saat ini, ratusan juta dewa sejati turun dari ketinggian, secara alami menarik perhatian. Lebih dari 180 juta warga sipil semuanya jatuh, tersebar di area yang luas di sekitarnya. Di mana ini? Ratusan juta warga sipil ini melihat sekeliling dengan bingung. Kota yang sangat makmur ini, begitu indah dan damai, jauh lebih indah daripada kota dosa. Aku Luohe, Mei Wuqi yang kalian benci sampai ke tulang, telah kubunuh. Sebuah suara bergema dengan megah, didengar oleh semua lebih dari 180 juta warga sipil, dan bahkan kultivator dari segala ras di area yang luas di sekitarnya juga mendengarnya. Mei Wuqi menyiksa dan membunuh ratusan juta warga sipil, hanya menyisakan kalian lebih dari 180 juta warga sipil yang hidup. Kalian sebagai korban, yakinlah bahwa kediaman penguasa kota pasti akan menjaga kalian dan memberi kalian kompensasi. Suara Luofeng, yang diresapi kekuatan ilahi, menyebar terlalu jauh.
Miliaran kultivator dari segala ras di daerah sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Mei Wuqi dibunuh, ratusan juta warga sipil disiksa dan dibunuh. Apa yang terjadi? Satu persatu dewa sejati di tempat tinggal mereka keluar dari rumah, melihat ke arah sumber suara dari jauh, dan juga melihat sosok itu di langit malam yang jauh. Sosok berambut hitam bertanduk, itu adalah Luo He. Sosok ini diingat kuat oleh lebih dari 100 juta warga sipil yang tersisa dari kota kejahatan, serta miliaran kultivator dari segala ras. Sesuatu yang besar terjadi di kota Huyang. Ada seseorang bernama Mei Wuqi yang menyiksa dan membunuh ratusan juta kultivator, dan lebih dari 180 juta diselamatkan oleh Tuan Dewa Luo He. Dewa sejati biasa ini terkejut, dan segera menghubungi teman-teman mereka melalui token komunikasi, menyebarkan dan mendiskusikan masalah ini. Dengan miliaran kultivator yang menyebarkannya, tidak butuh waktu lama bagi seluruh kota Huyang untuk tahu tentang hal itu. Luo Feng melihat pemandangan ini di langit malam, melihat banyak korban yang terlihat sedikit gila. 5 keluarga besar kediaman penguasa kota. Ketika masalah tidak dapat ditutup-tutupi, aku ingin lihat bagaimana kalian menyelesaikannya. Luo Feng bergumam. Tanpa izin 5 keluarga besar, Mei Wuqi tidak akan bisa melakukan ini. Awalnya, Luo Feng cukup memihak kediaman penguasa kota, tetapi karena masalah ini, Luo Feng juga merasa jijik terhadap 5 keluarga besar. Sekelompok sampah, swus swus swus, terlihat di langit malam, tim demi tim penjaga Huyang melintasi kehampaan dan datang. Dalam sekejap mata, jutaan penjaga Huyang bergegas, dan lebih banyak lagi penjaga Huyang yang terus berdatangan. Mei Wuqi secara pribadi menculik ratusan juta warga sipil kota Fangjiu dan menyiksa dan membunuh banyak warga sipil. Dia ditemukan oleh Tuan Dewa Luo He dan telah dibunuh. Semua warga sipil yang diculik harap tenang, kediaman penguasa kota akan memberi kompensasi kepada kalian masing-masing. Dan kediaman penguasa kota juga akan menuntut pertanggungjawaban keluarga Mei Wu. Seorang komandan penjaga Huyang berada di langit, suaranya menyebar dengan megah. Kediaman penguasa kota memantau seluruh kota, dan telah lama mengunci setiap warga sipil dari lebih dari 180 juta warga sipil yang dilepaskan Luo Feng. Penjaga Huyang secara aktif pergi untuk memimpin mereka. Kediaman penguasa kota telah mengatur tempat tinggal untuk kalian. Jangan khawatir, kalian dapat tinggal di kota Huyang mulai sekarang, dan biaya tempat tinggal akan dibebaskan selamanya. Penjaga Huyang ini bertindak atas perintah, dan sangat antusias merawat setiap warga sipil. Biaya tempat tinggal dibebaskan selamanya. Para penyintas yang masih hidup itu, beberapa merasa tersanjung. Luo Feng melihat pemandangan ini, dan berkata, ayo pergi, kita pulang. Baik. Mata Morosa berbinar. Saat-saat bahagia akan segera tiba. Mo Yuqingyan mengikuti di belakang, sambil menyesuaikan emosinya. Tuan yang kuikuti, secara terbuka membunuh komandan penjaga Huyang Qian Yuchong, dan juga membunuh dewa sejati abadi Mei Wuqi dari 5 keluarga besar. Legiun Kegelapan Hitam menonton di samping dan tidak berani menghentikannya. Baru saja, ratusan juta dewa sejati dari kota dosa dilepaskan oleh Tuan, dan kediaman penguasa kota menyalahkan Mei Wuqi, dan sama sekali tidak menyalahkan Tuan. Jika dia lulus ujian, dia berharap untuk menjadi murid. Ayahku memohon kesempatan untuk menjadi murid, tetapi guru masa depanku ini, aku sedikit tidak mengerti. Aku hanya tahu dia sangat kuat, dan dia juga mengasihani yang lemah. Mo Yuqingyan, pada saat ini, semakin mengagumi Luo Feng di dalam hatinya. Sejumlah besar penjaga Huyang bergegas melintasi kehampaan. Mereka semua memimpin para penyintas kota dosa. Sebagai salah satu dari 10 komandan penjaga Huyang, Gao Shui tentu ada di tempat kejadian. Aku tidak bisa melakukan apapun pada Mei Wuqi, tapi Tuan Dewa Luo He ini secara terbuka membunuh Mei Wuqi, dan bahkan Legiun Kegelapan Hitam tidak berani menghentikannya. Gao Shui juga sangat terstimulasi pada saat ini. Dia menyadari pentingnya kekuatan. Dengan kekuatan yang tinggi, bahkan jika dia secara terbuka membunuh Mei Wuqi, kediaman penguasa kota juga harus menahan diri. Seperti aku, dewa sejati abadi yang baru dipromosikan, dengan kekuatan lemah. Bahkan untuk posisi komandan penjaga Huyang, aku membutuhkan bantuan dari guru. Kegembiraan Gao Shui karena menerobos menjadi dewa sejati abadi telah memudar. Dia menyadari bahwa meskipun sama-sama dewa sejati abadi, perbedaannya sangat besar. Di seluruh kota Huyang, yang berdiri di puncak, adalah gurunya Mo Li Xiao, adalah pemimpin kekuatan negara Shisueyun, adalah Tuan Dewa Luo He ini. Aku masih sangat lemah. Gao Shui berbalik dan mengawasi penjaga Huyang yang bertugas di bawah. Kali ini, penempatan ratusan juta warga sipil kota dosa tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Dalam waktu singkat, semua kekuatan besar di kota Huyang tahu apa yang terjadi. Di lantai paling atas pavilion awan langit, Ketua San Yun melihat ke bawah, ke kota besar yang samar-samar terlihat di tengah awan, membalik tangannya, dan mengeluarkan token komunikasi. Tuan Dewa Sueyun,
Ketua Sanyun menghubungi dengan sedikit kerendahan hati. Dia tampaknya melakukan bisnis normal, tidak terlibat dalam pertempuran apapun, jadi kediaman penguasa kota dapat mentolerir keberadaannya. Bagaimanapun, sebagai kota besar perdagangan perbatasan, wajar untuk mentolerir banyak kekuatan komersial dari negara tetangga. Ketua Sanyun tahu betul bahwa Marquis tidak menghargai karakter sepertinya. Hanya Tuan Dewa Sueyun dengan kekuatan super yang merupakan orang kepercayaan Marquis. Ketua Sanyun tiba-tiba menghubungiku, ada urusan apa? Tuan Dewa Sueyun menjawab, aku pernah mengunjungi Luohe sebelumnya. Dia sangat tidak peduli padaku, tapi dia memiliki banyak interaksi dengan pihak kediaman penguasa kota, kata Ketua Sanyun. Tapi apa yang terjadi malam ini menunjukkan kalau ada keretakan antara Tuan Dewa Luohe dan kediaman penguasa kota. Tuan Dewa Sueyun mengirim transmisi suara. Tuan Dewa Luohe ini hanyalah seorang pengembara tunggal, tanpa ikatan. Dilihat dari tindakannya, dia membenci kejahatan, dan bertindak begitu saja. Dengan gaya tindakan kita, dia juga akan memusuhi kita. Ketua Sanyun terkejut. Kekuatan negara Shi bertindak tanpa batas. Dalam hal membuat masalah, mereka jauh di atas Mei Wuqi. Tunggu kesempatan dengan sabar. 5 keluarga besar tidak akan menahannya begitu saja. Tuan Dewa Sueyun mengirim transmisi suara. Dan dari informasi saat ini, Tuan Dewa Luohe sangat kuat, tidak kalah denganku. Setelah kami mulai bertarung, mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Luohe ini tidak kalah dengan Tuan Dewa Sueyun. Ketua Sanyun mengirim transmisi suara dengan cukup terkejut. Dia sangat tahu kekuatan Tuan Dewa Sueyun. Menurut pendapatnya, 1 lawan 1, Tuan Dewa Sueyun seharusnya lebih kuat dari Mo Lishao. Lagi pula, Mo Lishao memimpin legiun, dan dengan bantuan formasi besar kota Huyang, setelah beberapa kali konfrontasi, dia tidak dapat menahan Tuan Dewa Sueyun. Benar, dia sangat kuat, Tuan Dewa Sueyun menjawab. Mengalahkan binatang buas giok ungu tidak sulit. Yang sulit adalah, salah satu tangannya menembus tubuh binatang buas giok ungu. Binatang buas giok ungu adalah harta rahasia mekanis tipe legiun. Mo Lishao seharusnya juga melihat betapa menakutkannya Tuan Dewa Luohe ini. Di Pavilion Yanfeng, satu tangan menembus tubuh binatang buas giok ungu, kekuatan yang luar biasa. Pemilik Pavilion Yanfeng cukup bersemangat. Aku sekarang paling menantikan hasil pertarungan antara Ying Chang dan Tuan Dewa Luohe ini. Sosok kabut abu-abu di samping memuji, Ying Chang terkenal. Dia telah membunuh banyak petarung kuat, bahkan anak-anak penguasa kekacauan, tapi dia masih bisa hidup sampai hari ini. Kekuatannya juga sangat menakutkan. Pertempuran ini pasti akan sangat menarik. Pemilik Pavilion Yanfeng menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Sayang sekali kita tidak bisa melihat detail pertempuran ini. Saat ini, di seluruh kota Huyang, hanya Pavilion Yanfeng yang tahu bahwa Tuan Dewa Luohe akan menghadapi pembunuhan. Di luar Dongfu Kekacauan Jia nomor 913, yang merupakan Dongfu Luofeng, sosok berjubah abu-abu bersembunyi di langit malam. Ying Chang berjaga di sini. Dia pergi ke Pavilion Bunga Mimpi, dan pada akhirnya harus kembali ke Dongfunya. Saat dia kembali ke Dongfu, itu juga saat dia lengah. Itulah saat aku akan bertindak, Ying Chang bergumam. Karena dia akan menyergap Luofeng, dia tentu saja memesan informasi terperinci dari Pavilion Yanfeng. Segala informasi mengenai pergerakan Luofeng, setelah Pavilion Yanfeng tahu, akan disinkronkan dengan Ying Chang. Layanan ini sangat mahal, tetapi Ying Chang tidak peduli. Luohe ini cukup mengasihani yang lemah. Demi beberapa orang lemah yang disiksa, dia bahkan berseteru dengan 5 keluarga besar kota Huyang. Ying Chang melihat informasi yang dikirim oleh Pavilion Yanfeng, dan juga merasa senang. Luohe ini berbeda dari kepribadianku. Aku akan diam-diam membunuh target, dan tidak akan meninggalkan jejak apapun. Dia malah sombong. Dia membunuh secara terbuka, bertindak di depan Legiun Huyang. Satu tangan, menembus tubuh binatang buas giok ungu, kekuatannya cukup kuat. Aku tidak tahu apa dia bisa menahan penyergapan pembunuhanku. Ying Chang tidak peduli. Harta rahasia mekanis penjaga Huyang sama sekali tidak menarik perhatiannya. Dia menunggu dengan sabar. Waktu terus berlalu, dan Ying Chang sangat sabar. Tiba-tiba, sebuah perahu terbang dari jauh menukik dari ketinggian. Ketika mencapai dekat Dongfu, pintu Dongfu terbuka secara otomatis. Dia kembali. Setelah menyimpan perahu terbang, Luofeng, Morosa, dan Mo Yuqingyan terbang turun bersama.